Masya Allah, inilah 7 keajaiban dan keutamaan Al-Fatihah jika diamalkan 7 malam berturut-turut. Caranya begini. Yang subscribe semoga masuk surga. Masya Allah, inilah 7 keajaiban dan keutamaan Al-Fatihah jika diamalkan 7 malam berturut-turut. Caranya begini. Surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang menjadi syarat rukun sahnya sholat, dan jika mengamalkan surat Al-Fatihah, maka banyak mendapatkan keutamaan dan keajaiban. Surat Al-Fatihah sebagai intisari dari seluruh surat-surat yang termaktub dalam Al-Quran dan dipenuhi dengan sekian keutamaan, keajaiban, dan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah keterangan, orang yang membaca surat Al-Fatihah disamakan dengan bersedekah emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, apabila mengamalkan surat Al-Fatihah seperti yang pernah diajarkan oleh Kiai Abdul Ghafur, maka segala himpitan hidup terselesaikan, hajat terkabul, dan hutang terlunasi. Seperti dikutip Pendowoso Network dari YouTube NS Bor Channel, apabila mengamalkan Al-Fatihah dan selawat selama 7 malam berturut-turut, maka insya Allah akan mendapatkan 7 keajaiban. Agar mendapatkan keajaiban dalam mengamalkan Al-Fatihah, yaitu dengan cara membaca Al-Fatihah digabungkan dengan bacaan selawat. 1. Mudah dalam mencari jodoh. Soal jodoh terkadang mudah dan gampang, tetapi terkadang ada juga orang yang kesulitan dalam mencari jodoh. Maka dengan izin Allah melalui amalan Al-Fatihah, maka akan dimudahkan jodohnya. Kedua, lancar urusan rezeki. Sesulit apapun urusan rezeki orang, apalagi permasalahan rezeki, maka berkat mengamalkan Al-Fatihah dan selawat secara rutin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ketiga, diangkat derajat hidupnya. Seseorang yang rutin mengamalkan Al-Fatihah dan selawat akan mendapatkan keajaiban diangkat derajat hidupnya, antara lain mulia di mata masyarakat, dijauhkan dari keterbelakangan, kehinaan, dan kelemahan. 4. Keselamatan lahir batin. Maksud dari selamat lahir dan batin adalah tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu mencelakai kita, baik jin, hewan, dan manusia. 5. Dapat menyingkap tabir alam gaib. Khusus keajaiban yang kelima ini adalah apabila dari awal memang punya niat untuk melihat alam gaib, dengan izin Allah maka di hari terakhir akan dianugerahi penglihatan bisa melihat alam gaib. 6. Menambah kesehatan. Khasiat yang keenam dari amal Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan 70 macam penyakit lahir dan batin tanpa ruqyah dengan keberkahan amalan Al-Fatihah dan selawat. 7. Mendapatkan kekuatan. Setelah berturut mengamalkan Al-Fatihah dan selawat, Anda akan mendapatkan keyakinan hati, kecerdasan berpikir, menambah power tenaga dalam, tambah karisma dan wibawa serta inner beauty. Lalu cara mengamalkannya adalah dimulai pada malam Sabtu, yaitu sepertiga akhir malam. Kemudian sholat 7 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sholat taubat, sholat tahajud 2 rakaat, dan sholat witir 3 rakaat. Sholat 7 rakaat tadi dapat dikerjakan selama 7 malam berturut-turut, dan setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Usai sholat witir kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ayat kursi sebanyak 7 kali, salawat Nabi sebanyak 1000 kali. Setelah wirid selesai, lalu sujud dengan membaca Al-Fatihah 1 kali, dan ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan permohonan atau doa Anda, dan sebelum bangkit bacalah selawat 1 kali. Selama mengamalkan Al-Fatihah dalam 7 hari, jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu untuk membaca istighfar, yaitu Astaghfirullahalazim sebanyak 70 kali. Sementara itu, agar doa dan permohonan cepat terkabul, jangan lupa juga untuk selalu mendoakan kedua orang tua dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tak hanya itu saja, ada 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, salah satunya membuka pintu rezeki. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini meskipun surat ini pendek akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita,
harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang dikutip kabar Banten dari channel YouTube Berkah Amalia. 1. Untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca 1000 kali waktunya antara sholat maghrib dan isya dan setelah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan terkabul oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita selamat dari orang jahat, maka bacalah ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari. Maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan. Kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 6. Bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya apakah mayat ini meninggalkan hutang. Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkanlah kamu dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar sebagai mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni oleh Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. 7. Mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Siratal Mustaqim hingga sampai ke surga. 8. Akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. 9. Mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal mudah. 10. Hidup akan selalu diberkahi.
Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. 11. Mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 3.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini baik, ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun mulai kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, iya benar, kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah, yang diriku di tangannya Qul Huwallahu Ahad tertulis di sayap Jibril. 12. Akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik sedang berdiri, duduk, ruko, atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.